Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan Fatihah yang kita hadiahkan untuk mereka, kemudian Allah akan memudahkan semua urusan kita, mengijabah doa-doa kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki mboten enten slide ini. Wal maqalatu tsaniyatu, ini maqalah yang kedua dari bab 7 perkara. Bab sini pitung perkara nih. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, al-bakhilu la yakhlu min ihdais sab'i. Al-bakhilu, orang yang bakhil itu, orang yang medit ya, bakhil, la yakhlu min ihdas sab'il muhlikat. Tidak akan bisa terhindar dari 7, salah satu ihdas sab'i itu, salah satu dari 7 hal yang membinasakan ini. Orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir itu tidak akan bisa terhindar, la yakhlu kalau bahasa Jawa itu dari ora sepi ya. Min ihdais sab'i, saking salah sijine sifat telu, perkara telu. Tidak akan bisa, tidak terhindar dari salah satu 7 perkara yang membinasakan. Imma ayyamuta, ada kalanya dia mati. Dengan kebakhilannya orang pasti mati, tidak ada kalanya, tapi orang pasti akan mati. Jadi kikir, bahkan orang kikir itu sampai untuk dirinya sendiri ya kadang kikir. Dan dia pasti akan mati. Lah kalau sudah mati ada kalanya fayarithuhu man yubadzilu malahu. Fayarithuhu, kemudian akan mewarisinya. Siapa man yubadzilu malahu, orang yang akan membelanjakan, menghabiskan hartanya. Wa yunfiquhu, dan akan membelanjakannya li ghairi ma amarallahu ta'ala, untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah.
Jadi ini yang pertama yang pasti dialami oleh orang yang kikir, bakhil itu mungkin sampai mati. Kemudian akhirnya ketika mati ternyata hartanya kan pasti ditinggalkan. Dan setelah ditinggalkan itu diwarisi oleh ahli waris yang justru itu tidak dibelanjakan untuk yang di jalan Allah, diperintahkan Allah. Ya mungkin akan dihambur-hamburkan. Sehingga dia tidak dapat pahala dari harta peninggalannya. Kalau ditinggalkan kemudian oleh ahli warisnya dipakai kebaikan-kebaikan, disodakokan, atau melalui sodako kegiatan doa kirim yang dikirimkan untuknya. Nah ini kan masih dapat bagian. Tapi ini tidak. Digunakan orang ahli waris yang akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak diperintahkan Allah, untuk hal-hal yang enggak baik. Ini yang pertama, artinya yang dia kikiri, yang dia harta yang kemudian menyebabkan dia kikir itu tidak akan manfaat. Setelah dia mati pun hartanya ternyata enggak membawa manfaat. Waktu hidup saja dia eman, bantu orang berat, bersodako, infak berat, nolong orang yang sudah kesulitan, tetangganya bahkan saudaranya, berat. Artinya ketika dia hidup saja hartanya sudah enggak memberi manfaat, maka ketika mati pun harta itu akan habis tanpa berasar pahala baginya. Ini yang pertama. Au yusallitullahu alaihi sultanan jairon, atau dia akan dikuasai oleh sultan, oleh penguasa jairon yang jahat. Fayakhuduhu, kemudian sultan itu, penguasa itu akan merampasnya, merampas hartanya. Ba'da tadlili nafsihi, setelah menyakiti dirinya. Yang kedua bisa jadi nanti dia ketemu penguasa yang jahat, orang yang kaya, orang yang pelit, kikir ini, kemudian dia ketemu dengan penguasa yang jahat, yang kemudian dia akan dirampas hartanya setelah dia disiksa dulu, mungkin disakiti dulu. Sudah disakiti, hartanya dirampas. Nah ini bisa jadi. Artinya apa? Hartanya enggak sedikit pun membawa manfaat. Ini kalau orang yang kikir. Karena pada hakikatnya semua itu dititipi oleh Allah, diberikan oleh Allah. Tapi kemudian dia kikir. Maka nanti pasti akan diambil dengan berbagai cara, termasuk ketemu penguasa yang jahat, yang mengambilnya secara paksa, bahkan diambil hartanya dan dia dianiaya dulu. Sudah babak belur, hartanya habis. Ini yang kedua. Au yahiju syahwatun tufsidu alaihi maluhu. Au yahiju syahwatun, atau Allah akan menggerakkan syahwatnya. Yuharikullahu lahu syahwatan, atau Allah nanti akan membangkitkan syahwatnya, nafsunya, yang kemudian dengan syahwatnya itu tufsidu alaihi maluhu, hartanya menjadi habis, menghabiskan hartanya yang sudah dikumpulkan dengan sifat kikirnya tadi,
kemudian akan habis karena mengikuti nafsunya tadi. Ini yang ketiga. Jadi artinya ya sudah, hartanya pasti akan habis dengan berbagai cara yang tidak membawa manfaat baginya. Beda kalau orang yang dermawan kan, misalnya itu dijariahkan, sekalipun dia mati hartanya masih mengalirkan pahala untuknya. Tapi kalau orang yang kikir, bakhil tadi, hartanya akan habis dan dia tidak dapat pahala. Berikutnya yang keempat, au yabdulahu ra'yun fi bina'in au imaratin, atau dia akan muncul pemikiran untuk membangun bangunan yang megah atau apartemen yang mewah, rumah yang mewah. Fi ardin kharrabin ay fasidatin, di atas tanah yang, di atas bumi yang rusak, yang enggak baik. Tiba-tiba dia punya ide untuk membangun bangunan yang megah, yang kemudian menghabiskan hartanya itu, tapi di tanah yang tidak baik. Mungkin punya ide-ide ekstrim, tidak tiba-tiba ingin bikin villa di lereng bukit atau apa yang megah. Kemudian fayadhabu fihi maluhu, kemudian hartanya akhirnya habis, bahkan bisa kurang itu. Ternyata dengan membangun yang megah, ide-idenya itu menghabiskan hartanya. Bahkan kemudian nggak cukup misalnya. Akhirnya dia akan menjadi orang yang kekurangan. Sudah bangunannya mangkrak, melanjutkan belum jadi-jadi. Kemudian nawai remek, ya sudah nggak bisa menikmati semuanya. Yang ini nggak jadi, nggak manfaat. Dia kemudian ya sudah habis. Makanya kadang ada kita lihat, dan semua ini terjadi. Jalan-jalan kemana itu ada bangunan megah, tapi gak jadi. Ya itu tadi, bisa jadi orangnya sudah muncul ide-ide yang tadi membuat bangunan yang megah, padahal kalau ternyata setelah dibangun dengan keinginan tadi, gambarannya uangnya ya nggak cukup, mau dibongkar lagi atau gak dilanjutkan itu sudah terlanjur. Dijual juga mungkin sulit, siapa yang beli, gak ada yang suka dengan, gak ada yang minat, padahal itu sudah menghabiskan hartanya sehingga mandek. Nah itu cara-cara Allah mengambil kembali hartanya dari orang yang bakhil. Jadi tiba-tiba saja muncul, ya betulahu ra'yun fi bina'in au imaratin. Tiba-tiba muncul ingin membangun bangunan-bangunan, istana. Fi ardin kharrabin ay fasidatin, di bumi, di tanah yang enggak baik. Atau setelah jadi kemudian karena tanahnya enggak baik, dia longsor atau kena banjir atau apa saja. Memang ini tidak cocok kalau dibangun untuk rumah yang sampai 3 lantai, melorot atau longsor misalnya. Nah ini fayadhabu fihi maluhu, kemudian hilanglah hartanya.
au yusibu lahu nakbatun bi fathin nuni, nakbatun, atau dia akan diberi musibah, tertimpa musibah, min nukabatid dunya, dari musibah-musibah dunia, baik itu min ghorokin, tenggelam, au harokin, atau terbakar. Jadi kemudian hartanya itu tenggelam seperti kasusnya Korun yang ditenggelamkan, semua habis. Atau kebakaran, hartanya semua setelah, atau pabriknya, perusahaannya terbakar, dalam sekejap sudah habis. Au sarikotin, atau pencurian, dicuri orang, ditipu orang. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Jadi ini orang yang bakhil, kikir itu nanti pasti hartanya diambil lagi oleh Allah dengan berbagai cara. Caranya ya kadang ekstrim juga. Kena musibah yang dalam sekejap semua habis, kebakaran, tenggelam, atau dicuri orang, ditipu dan seterusnya. Dan itu ya semua terjadi begitu. Sudah banyak contohnya seperti itu. Sehingga dia karena musibah itu kemudian menjadi fakir lagi. Au yusibuhu illatun daimatun. Yang berikutnya, cara Allah mengambil hartanya atau nanti hartanya itu habis, atau dia tertimpa badannya ini ada penyakit, illatun daimatun, penyakit yang menaun, yang lama sakitnya, sehingga fayunfiqu malahu, kemudian dia membelanjakan hartanya itu fi mudawatiha, untuk kesembuhannya, untuk berobat. Jadi karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, parah, sudah dibawa ke sini, didiagnosanya gini, berubah lagi, terus ke sana kemari, sampai semua rumah sakit sudah disinggahi, mulai yang paling mahal, sampai kemudian sudah habis kembali ke puskesmas. Sampai habis ke puskesmas nggak mampu, dukun pijet, kesel kabeh dipijet dia. Nah, ini sudah, itu bagian cara-cara Allah mengambil hartanya yang ada pada orang yang kikir, yang bakhil. Karena orang yang kikir itu didoakan setiap pagi itu oleh malaikat itu, agar orang yang kikir diberikan kehancuran, kebangkrutan. Nah ini terakhir, berarti ke-6. Orang yang kikir itu bisa jadi mengalami ini. Au yudfinuhu, atau dia kemudian menyimpannya, menguburnya. Kalau dulu disimpan, dikubur di tanah, atau fi maudi'in minal mawadi'i, di suatu tempat yang tersembunyi, karena nanti ini uangnya, hartanya banyak, mas-mas batangannya banyak mungkin ya. Kalau sekarang mungkin ada bank, dulu ini karena yang makolanya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, kondisi saat itu kan bayangannya atau disimpan di satu tempat yang tersembunyi, karena takut dipinjam orang, dicuri orang, nanti
saudaranya menghutang dan seterusnya, disimpan. Biar jawabnya nggak ada lah kan itu ya. Disimpan di suatu tempat, fayansahu, kemudian dia lupa naruhnya. Karena saking banyaknya, dulu dipendem nanti. Fala yajiduhu, kemudian tidak menemukan. Loh gitu ya ada dulu. Disimpan di biyen itu. Sudah punya batangan emas disimpan di mana dulu itu naruhnya itu. Karena mungkin sudah habis direnovasi. Sampai lupa. Saking, nah itu karena Allah melupakan dia. Sudah disimpan sendiri. Kemudian dia nyari lupa, fayansahu. Lupa ya sampai mati mungkin lupa. Atau ketika ingat lupa taruhnya di mana. Fala yajiduhu, sehingga dia tidak menemukannya. Sudah disimpan sendiri kan sama dengan dihilangkan sendiri. Karena sebenarnya yang membuat lupa ya Allah juga. Jadi gampang saja, mudah saja bagi Allah. Tiba-tiba lupa. Atau kalau disimpan di bank mungkin kemudian buku tabungannya nanti hilang. Disimpan dulu di lemari, di dalam baju atau bajunya di paling belakang, diapakan, disimpan sampai kemudian lupa. Bajunya pangan rayap, dibuang bersihkan, wabeh. Atau ya sudah seperti itu cara-cara Allah mengambilnya. Kemudian kan nggak punya bukti apapun. Bisa jadi kalau saat ini seperti itu. Nah ini. Berkasnya, datanya hilang ya bisa jadi. Jadi itu artinya orang-orang yang bakhil, yang kikir itu harta yang diberikan oleh Allah pasti akan diambil dengan berbagai cara. Orang yang bakhil itu tidak akan ada mendapatkan manfaat dari hartanya. Baik ketika masih hidup bahkan setelah mati. Apalagi setelah matinya. Tidak dapat. Tapi kalau orang itu dermawan, loman, itu setiap pagi didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian hartanya orang yang dermawan, itu ketika dia hidup hartanya manfaat, ketika dia mati hartanya masih mengalirkan pahala. Karena mungkin ahli warisnya juga baik-baik. Setiap saat diundangkan orang dengan hartanya tadi untuk berdoa kan mengalir terus. Kalau belum haji ya punya keinginan keluarganya menghajikan, nah kan menghajikannya. Nah kalau orang yang kikir kan mungkin muncul keluarganya yang dihajikan ya kasih, oh si uripe agak gelem, manis mati. Jadi tidak mungkin ada ide-ide begitu, tidak ada. Artinya sekali lagi orang yang bakhil itu harta yang karena hakikatnya harta milik Allah. Kalau orang itu bakhil maka pasti akan diambil kembali oleh Allah, bahkan tak tersisa untuk dirinya, untuk pahala baginya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bakhil. Amin ya rabbal alamin.